Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita akan sama-sama merenungkan dan belajar kembali di dalam ke-10 hukum Taurat yang Tuhan berikan kepada bangsa Israel melalui Musa. Dan hari ini kita akan belajar di dalam hukum yang ke-10. Firman Tuhan di dalam Keluaran pasal 20 ayat 17 berbunyi demikian. Jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya atau hambanya laki-laki atau hambanya perempuan atau lembunya atau keledainya atau apapun yang dipunyai sesamamu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, setiap manusia yang lahir ke dunia ini pasti punya keinginan di dalam dirinya. Bahkan anak yang sangat kecil sekalipun pasti sudah ada keinginan di dalam dirinya. Misalnya ketika seorang anak kecil itu ditanya, nanti kalau udah gede mau jadi apa? Dia akan menjawab, aku mau jadi dokter, aku mau jadi pilot, dan yang lain sebagainya. Itu menunjukkan bahwa sudah ada keinginan di dalam dirinya. Begitu juga dengan anak-anak muda, dengan orang dewasa, bahkan yang sudah lanjut usia sekalipun tetap punya keinginan di dalam dirinya. Misalnya, keinginan untuk berhasil di dalam studi, berprestasi di dalam studinya, ingin punya pekerjaan yang baik, yang berhasil, yang sukses, ingin punya keluarga yang bahagia, ingin melihat anaknya menikah, ingin melihat kelahiran cucunya, dan yang lain sebagainya. Ada keinginan di dalam setiap manusia. Tetapi bagaimana dengan firman Tuhan di dalam bagian yang kita baca tadi, yang mengingatkan kita untuk tidak mengingini? Apakah berarti kita tidak boleh mengingini sama sekali, tidak boleh punya keinginan di dalam diri kita? Tentu tidak seperti itu. Maka mari kita perhatikan baik-baik apa yang sebetulnya dikatakan di dalam bagian ini. Ada dua hal penting Bapak Ibu Saudara sekalian yang mau saya bagikan buat kita semua. Yang pertama, ketika kita ngomongin tentang hukum yang ke-10 ini, maka kita akan melihat bahwa hukum ini agak sedikit berbeda dengan 9 hukum yang lainnya. Hukum 1 sampai ke 9. Ketika seorang itu melanggar ketetapan hukum ini, maka pelanggarannya atau dosanya menjadi sebuah pelanggaran atau dosa yang kasat mata. Bisa dilihat, orang lain bisa tahu. Tetapi berbeda dengan hukum yang ke-10 ini. Ketika seorang melanggar ketetapan hukum yang ke-10 ini, maka pelanggaran atau dosanya menjadi sesuatu yang sama, tidak terlihat jelas, bahkan tidak terlihat. Bahkan lebih parahnya lagi, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bukan hanya orang lain yang tidak bisa mendeteksi, tetapi yang melakukannya pun mungkin tidak sadar bahwa dia sudah jatuh ke dalam pelanggaran atau dosa. Maka jelas bahwa ketidaktaatan melanggar hukum ke-10 ini menjadi sebuah dosa atau pelanggaran yang sangat berbahaya. Yang kedua, ketika kita ngomongin tentang hukum yang ke-10 ini, maka kita akan belajar bahwa hukum ini tidak bilang kita tidak boleh punya keinginan sama sekali. Punya keinginan ya boleh-boleh aja. Yang tidak boleh adalah mengingini milik orang lain. Sampai kita mau punya semua yang orang lain punya. Nggak mau kalah sama orang lain. Misalnya orang lain punya A, kita pengen A. Bahkan kita menggunakan berbagai cara untuk mengambil apa yang orang lain punya. Itu yang tidak boleh. Nah, mengingini milik orang lain di sini adalah satu keinginan yang tanpa batas dan berlebihan. Keinginan yang tanpa batas dan berlebihan dan didasari pada sikap iri hati, serakah, dan tidak pernah puas dengan apa yang ia miliki. Keinginan seperti ini adalah sebuah keinginan yang sangat berbahaya, karena akan membawa seseorang yang tidak taat jatuh ke dalam dosa-dosa lainnya. Misalnya seperti yang kita lihat di dalam kehidupan Raja Daud. Ketika ia melihat Batsheba, istrinya orang lain, dia mengingininya, mengambilnya, kemudian dia jatuh ke dalam dosa-dosa lainnya, perzinahan, pembunuhan, dan yang lain sebagainya. Maka tentu kita menyadari bersama bahwa ketidaktaatan terhadap hukum ke-10 ini menjadi sebuah pelanggaran yang sangat berbahaya. Karena sikap mengingini milik orang lain seperti ini, keinginan yang didasari pada keserakahan ini adalah sebuah rasa yang tidak pernah puas, yang selalu muncul dan diperoleh
selalu mengingini apa yang bukan milik kita. Kita memaksa untuk mendapatkannya. Bahkan ada seorang pelayan Tuhan yang mengatakan bahwa ketidaktaatan terhadap hukum ini, dosa terhadap pelanggaran ini adalah ibu dari semua dosa. Kenapa disebut ibu dari semua dosa? Karena ketika melakukan jatuh ke dalam dosa ini akan melahirkan dosa-dosa yang lainnya. Maka dari itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita belajar untuk mengendalikan keinginan diri kita. Apalagi ketika kita menyadari kita selalu ingin memiliki apa yang orang lain miliki. Kita harus berhati-hati menjaga, karena bukan saja dosa ini tidak kasat mata, tetapi dosa ini juga bisa membawa kita ke dalam dosa-dosa lainnya. Daripada selalu mengingini milik orang lain, mari kita belajar untuk selalu bersyukur kepada Tuhan atas apa yang Tuhan berikan kepada kita. Ingatlah kembali bahwa ada begitu banyak hal yang Tuhan berikan bagi kita. Bahkan Tuhan memberikan hidupnya sendiri, dirinya sendiri bagi setiap kita untuk memenuhi kepuasan dahaga yang terdalam di dalam diri kita. Bukankah semua ini harusnya selalu mendorong kita untuk selalu bersyukur kepada Tuhan? Daripada terus mengingini apa yang orang lain miliki, mari kita belajar untuk selalu bersyukur kepada Tuhan. Kiranya Tuhan menolong memberkati kita semua.